Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa teman pemilih dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam podcast Diari Si Kopi, Dialog Demokrasi KPU Kabupaten Muaro Jambi, edisi Ramadan 1443 Hijriah. Nah, teman pemilih, hari ini kita berada di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Muaro Jambi. Tadi saya dapat informasi Ketua sedang cek kesiapan gudang ini di dalam bersama Kasubag Umum KPU Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Robert Dianto. Kita coba ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua mengisi bulan Ramadan ini, apa yang beliau kerjakan sehari-harinya. Yuk kita saksikan. Ya, sengaja ngajak Pak Robert Kasubag Umum untuk melihat atau setidaknya bisa menyeting ulang Mas Parianto berhubungan dengan ruangan ataupun gudang kita ini, karena kemarin kita sudah lelang beberapa item-item ya, barang milik negara. Ada kotak kemarin ya, ada bilik, ada surat suara yang cukup menggunakan ruang yang cukup banyak. Ya, jadi sekarang sudah agak sedikit lega. Sekarang ya belum. Dan sekarang tinggal barang-barang elektronik yang sama akan kita lakukan penghapusan ya, Pak. Barang milik negara juga, dan kita coba inventarisir jumlahnya. Mudah-mudahan cukup ya dengan data yang ada dengan kita, Mas. Data yang memang sudah lama dan sudah tidak dibakar, yang rata-rata barang elektronik yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi Pak Ketua, kebetulan sekali teman pemilih juga sedang menyaksikan kita nih. Di bulan Ramadan ini kita sudah ngobrol-ngobrol kemarin dengan Pak Edi, dengan Pak Supriyadi terkait kegiatan beliau di bulan Ramadan ini. Nah, kebetulan hari ini susah betul ketemu Pak Ketua nih. Kemarin katanya ada rapor perencanaan ya. Provinsi ya, di bulan Ramadan ini juga tetap berkegiatan, apalagi itu penting kayaknya untuk penyusunan anggaran di 2024. Nah, hari ini kebetulan sekali Pak Ketua sudah ada di sini, pas pula tempatnya di gudang ini. Kita coba ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Ketua untuk teman pemilik podcast Diari Si Kopi sekalian. Mana tempatnya bagus, di sana aja Pak? Itu agak tinggi Mas Farid. Oh iya. Karena memang posturnya tidak memungkinkan kalau berdiri. Oke, pemirsa teman pemilih sekalian, sekarang kita sudah bersama Pak Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Edi Prasetya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit di kegiatan beliau sehari-hari di bulan Ramadan ini. Pak Ketua, ini bulan Ramadan. Pertanyaan saya sama dengan yang kemarin Pak Edi juga Pak Sub. Kegiatannya nih sehari-hari di bulan Ramadan apa ini Pak Ketua? Ya, terima kasih Mas Parianto. Selamat pagi ya, menjelang siang. Para pemirsa Diari Si Kopi di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, umumnya di Provinsi Jambi, yang lebih luas lagi ya, Indonesia. Nah, pada hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan ya, bulan puasa, kalau tidak salah sudah memasuki hari ke-17. Ada yang 16, ada yang 17, ada yang 18. Jadi walaupun bulan puasa kita tetap beraktivitas, seperti yang disampaikan oleh Mas Parianto, bukan sibuk, tapi memang agendanya cukup padat. Dan hal ini provinsi sendiri cukup melihat bahwasanya 14 Juni 2022 itu
bukan waktu yang lama ya, untuk kita memasuki tahapan ya. Pileg dan Pilpres 2024 dan nanti disusul dengan pilkada di 2024. 15 Juni berarti Pak Ketua ya. 15 Juni kita sudah mulai masuk ke dalam tahapan. Ya, otomatis ya di bulan Ramadan ini juga kita tetap beraktivitas seperti mana biasanya. Kemudian juga seperti yang Mas Parento lihat sekarang ya, kita coba menata kembali ya gudang kita ini. Kebetulan gudang kita ini cukup luas dan alhamdulillah juga kita tidak nyewa ya. Walaupun nanti kalau di pileg hitungan TPS-nya 1.293 cukup banyak dan kita menggunakan 2 gudang di sini dengan gudang di kantor lama. Yang namanya masih Aksodano namanya. Gudang Aksodano namanya. Di situ ada lapangan Aksodano, di situ kantor kita yang lama. Kita masih menggunakan, ada beberapa barang kita yang sudah yang usang, yang tidak layak pakai, ada sebagian di sana. Dan kemudian nanti kita akan menunggu pemerintah daerah katanya mau mengambil gudang itu dan akan dibuat gudang yang baru. Di itu sini baru rencananya di sini. Kebetulan di sebelah rencananya. Kita ini berapa ukurannya Pak? Kira-kira berapa ya? Sampai 6 kali ini ya? 20. 6 kali 20. 6 kali 20. Cukup lebar lah kalau ukuran gudang atau ukuran gudang yang representatif ya, cukup bagus. Dan ini dibangun oleh Pemda Muara Jambi dan sudah dibangunnya khusus untuk KPU ya, sama dengan kantor. Oh, kantor juga. Ya, jadi kantor gudang ini memang kantor dulu dibangkan, kemudian baru gudang untuk KPU. Dan kemudian nanti katanya mau buat gudang satu lagi. Nah, kalau sudah jadi gudang satu lagi, gudang di Aksodano kita serahkan ke Pemda. Tapi sekarang masih kita gunakan, Mas. Masih boleh dipakai ya, boleh. Iya, sudah. Gitu. Iya. Nah, kalau informasinya nih Pak Ketua, kan barang logistik itu tidak semua dikelola biasanya oleh kabupaten kota ya, KPU kabupaten kota. Jadi bisa dijelaskan sedikit nih untuk pemirsa teman pemilih supaya tahu, mungkin juga termasuk pengadaannya. Iya. Nah, barang-barang mana saja yang memang diadakan langsung di KPU kabupaten kota, di provinsi maupun di pusat. Ya, benar sekali Mas Parianto, dan kebetulan sekali itu sudah kita bahas ya, dan insya Allah itu sudah hampir final. Dan kemudian berdasarkan informasi dari KPU provinsi ini akan dikonkretkan lagi pada pertemuan selanjutnya, kalau salah di Kabupaten Bungo ya, berhubungan dengan sharing pengelolaan alat-alat logistik untuk pemilu kada ya, pemilu kada 2024. Nah, dari pertemuan kemarin, rapat koordinasi kemarin yang dihadiri oleh seluruh kabupaten kota, KPU kabupaten kota yang melibatkan ketua, dalam hal ini langsung ya menjadi ketua divisi logistik, kemudian bagian perencanaan dan data diundang semua. Dari pembahasan kita menyepakati ada beberapa logistik ini pengelolaannya dilakukan atau pengadaannya dilakukan oleh provinsi dan ada yang dilakukan oleh KPU kabupaten kota. Nah, kalau tidak salah ingat saya, itemnya seperti item yang jumlah dananya besar seperti kotak misalnya, kemudian bilik ya yang habis pakai itu, kemudian nanti surat suara juga itu di handle oleh ataupun pengadaannya ada di provinsi. Nah, kemudian juga untuk kita kebagian alat kelengkapan TPS ya, seperti paku misalnya, benang, bantalan. Seperti kalau bicara tinta misalnya, karena itu digunakan dalam jumlah banyak, itu juga kalau tidak salah juga akan pengadaannya ada di provinsi ya. Nah, nanti sharing budget itu otomatis mempengaruhi usulan kita
kepada pemerintah daerah ya berhubungan dengan anggaran pilkada di 2024. Nanti setelah ini memang kemarin sudah kita sepakati dan itu tertuang dalam nota kesepahaman lah ya, ditandatangani oleh semua ketua KPU Kabupaten Kota dan ketua KPU provinsi. Berarti itu sudah sah ya, sebagai satu sharing budget yang sudah kita sepakati. Itu kira-kira item-item yang mana yang ditanggung atau pengadaannya di provinsi dan mana yang pengadaannya ada di KPU Kabupaten Kota. Kemudian juga selain anggaran juga honorarium misalnya. Kalau honorarium karena jumlahnya banyak TPS-nya, KPPS-nya, ad hoc tidak semua. Tidak semua. KPPS yang jumlahnya banyak. Kalau kita kan TPS-nya kalau mengacu kemarin kan 1.293 TPS. Dikali saja 7 itu sudah berapa puluh ribu. Dan itu semua nanti akan ditanggung oleh KPU provinsi. Nah, kalau kita kebagian untuk PPS-nya dan PPK-nya. Kalau PPK kan kita 11 kecamatan kan dikali 5 tambah sekretariat ya. Kemudian PPS di 3 ditambah sekretariat. Jadi itu yang kita tanggung. Jadi kita tanggung untuk lembaga ad hoc-nya PPK dengan PPS. Yang banyak itu kan KPPS. Nah, itu semua kita sepakati dihandle oleh KPU provinsi. Nah, itu kira-kira ya. Itu untuk pilkada. Kalau untuk pemilu? Kalau pemilu kan kita mengacunya kan ke pusat. Jadi anggaran itu kan anggaran pusat. Jadi pusat sudah menentukan semua, termasuk pengadaan surat suaranya di mana, kemudian kotak suara dan segala macam itu kan sudah diatur oleh KPU RI. Jadi kita tinggal melaksanakan saja. Termasuk pengadaannya melalui sistem e-katalog. Benar, e-katalog itu kan sudah ditentukan. Jadi ini kita tinggal melihat katalognya saja. Jadi proses-prosesnya ya semuanya sudah diatur dan kemudian lebih sederhana. Kalau untuk pileg dan pilpres beda. Nah, kita menunggu nanti pembahasan ya anggaran pileg dan pilpres ini di 2022 ini ya, karena tahapannya tanggal 15 ya 15 Juni 2022. Sekarang secara maraton pimpinan kita di pusat yang barusan sudah dilantik dan luar biasa energik sekali. Kita banyak berharap pada pimpinan-pimpinan kita di pusat untuk segera merampungkan ini kemudian berapa jumlah total dana yang digunakan untuk seluruh Indonesia nanti di breakdown provinsi sampai ke KPU Kabupaten Kota. Ya, harapannya mudah-mudahan cepat selesai dan kepastian untuk kita bergerak, kepastian kita untuk melaksanakan pemilu ini lebih nyata lagi. Ini nanti akan memotivasi kita untuk bekerja lebih maksimal lagi. Saya pikir itu. Oke. Nah, itu tadi teman pemilih sudah dijelaskan oleh ketua. Jadi saya rasa teman pemilih juga perlu tahu ya. Pasti ada yang bertanya bagaimana sih KPU itu dalam pengelolaan logistiknya, banyak ada surat suara, kotak, bilik dan lain sebagainya. Nah, ternyata dalam pengelolaannya itu ada sharing pengelolaan kegiatan logistik antara provinsi dan kabupaten kota. Nah, yang di provinsi mungkin kalau untuk yang pilkada serentaknya surat suara, kotak, bilik suara. Honornya tadi yang honor yang untuk yang jumlahnya besar KPPS. Nah, yang di kabupaten yang sederhana saja yang terkait alat kelengkapan TPS, honor PPS dan PPK. Nah, jadi tidak semua pengadaannya ada di KPU kabupaten kota. Nah, gitu teman pemilih sekalian. Oke, kira-kira nih Pak Ketua untuk menghadapi pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Harapan apa Pak Ketua kepada teman pemilih ini yang bisa disampaikan kira-kira untuk suksesnya penyelenggaraan? Iya, kita harus belajar juga ya dari pengalaman. Ada pepatah menyatakan pengalaman itu guru yang paling baik, ya, guru yang paling baik untuk kita belajar dari hal-hal yang sudah terlaksana sebelumnya. Nah, berhubungan dengan pengadaan logistik, saya melihat ada beberapa hal yang perlu dikoreksi, dievaluasi. Berhubungan dengan
pengadaan surat suara. Surat suara kan kita secara katalog dan dilakukan oleh KPU RI ya, KPU RI. Nah, pengalaman kemarin itu yang tidak diatur itu urutan ataupun mekanisme distribusi dari percetakan sampai ke KPU kabupaten kota. Maksud saya siapa yang didahulukan dan siapa yang bisa ditanggungkan dulu gitu kan? Karena itu kan armadanya terbatas. Nah, maksud saya ada semacam tolak ukur yang jelas. Jadi mana kabupaten yang harus didahulukan distribusinya dan ada yang bisa distribusinya bisa belakangan. Nah, itu belum ada. Nah, kalau kemarin berkaca ke 2019 itu ada hal-hal yang nampaknya sederhana tapi imbasnya luar biasa. Contoh, Muara Jambi itu kalau berbicara total pemilihnya itu pemilihnya nomor 2 setelah kota Jambi. Jadi dalam artian seluruh provinsi Jambi, Muara Jambi itu DPT-nya di bawah kota Jambi. Jadi termasuk yang paling banyak. Kemudian luas wilayahnya luar biasa, ya, mengelilingi daripada kota Jambi. Ya, kemudian geografis wilayahnya itu ada perairan juga. Kemudian ada daerah daratan juga. Jadi kalau mengacu kepada hal tersebut, indikator itu KPU Kabupaten Muara Jambi itu harus didahulukan sebenarnya dalam hal distribusi logistik. Nah, sekarang kejadiannya di 2019 kita itu paling akhir, Mas Parianto. Saya sempat berdiskusi banyak dengan KPU provinsi. Kalau misalnya kita terakhir, kalau dihitung itu cuma 2 minggu, Mas Parianto. 2 minggu menjelang hari H, baru logistik rampung, ya sudah semua didistribusikan. Kapan kita melakukan pelipatan? Kapan kita melakukan packing? Kapan kita harus pengepakan dan segala macam? Dalam waktu yang 2 minggu itu. Dengan jumlah pemilih yang banyak, dengan TPS yang luar biasa, ya. Nah, ini yang jadi hal. Nah, saya tidak berdiam diri, Mas Parianto. Saya langsung ke percetakan untuk meminta kalau bisa dipercepat untuk Muara Jambi. Saya ya negosiasi ya. Ini memang ke KPU provinsi, di Biro Logistik saya cuma menyampaikan saja, mohon izin, kami harus dipercetakan. Kalau menunggu jadwal, kita akan khawatir kesanggupan kita untuk pengelolaan logistik itu. Ternyata dari hal tersebut, dari jemput bola langsung ke percetakan yang ada di Bogor kemarin itu, pihak percetakan menyanggupi akan mempercepat ya percetakan segala macam dan segera melakukan distribusi. Dan itu kita telepon terus, kita koordinasi terus sampai alhamdulillah dari jadwal 2 minggu waktu yang diperuntukkan kita, jadwal sebenarnya kita bisa memajukan menjadi 3 minggu. Nah, ini Mas Parianto. Jadi ke depan saya pikir ini harus diatur, dibuat regulasi oleh KPU RI gitu. Nah, apa indikator-indikator distribusi logistik yang lebih dahulu atau ada yang dibelakangkan berhubungan dengan misalnya jumlah TPS-nya, jumlah DPT-nya, kemudian luas wilayahnya, kemudian letak geografinya. Sebetulnya harus diperhitungkan. Nah, jangan sampai daerah-daerah yang DPT-nya kecil didahulukan dan daerah-daerah yang kayak kita geografinya susah, ada perairan segala macam, DPT-nya banyak dan segala macam malah dibelakangkan ataupun ditunda untuk didistribusikan karena alasan jumlah armada dan segala macam. Mungkin itu, Mas Pak. Oke, terima kasih nih Pak Ketua. Mungkin itu juga menjadi daftar inventarisasi masalah ya untuk nanti kita membahas terkait kegiatan logistik di pemilu dan pemilihan tahun 2024. Oke, terima kasih nih Pak Ketua sudah ngobrol-ngobrol. Nah, pemirsa teman pemilih dimanapun Anda berada, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Elvi Prasetya, Ketua KPU Kabupaten Muara Jambi di Diarisi Kopi, Dialog Demokrasi KPU Kabupaten Muara Jambi edisi Ramadan. Ada beberapa hal tadi yang cukup penting ya dan
teman pemilih harus tahu supaya keterlibatan atau partisipasi teman pemilih juga bisa dibantu dengan informasi-informasi ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Muaro Jambi di media sosial teman-teman pemilih sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.